Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bu Endang Wahyuningsih. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Yuk, mari kita pelajari bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering menceritakan peristiwa, tempat, benda, atau seseorang kepada orang tua atau temanmu. Kamu tentu bercerita sesuai dengan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan. Jadi, orang tua atau teman-teman yang mendengarkan ceritamu seolah-olah juga merasakan apa yang kamu lihat atau kamu temui. Nah, kegiatan bercerita yang telah kamu lakukan tersebut dinamakan sebagai mendeskripsikan objek. Objek tersebut dapat berupa peristiwa, tempat, benda, atau orang. Nah, teks yang digunakan dalam proses bercerita disebut teks deskripsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan deskripsi sebagai penggambaran atau pemaparan dengan menggunakan kata-kata secara jelas serta terperinci. Nah, inilah mengapa teks deskripsi ini harus diceritakan secara rinci. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan pengalaman pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca mendapatkan kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Sekarang ke ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik lainnya hingga objek terperinci. Contohnya, album lagu tersebut berbentuk persegi dan berwarna kuning. Jadi dijelaskan secara terperinci mulai dari bentuknya, warnanya, ukurannya, serta ciri fisik yang lain. Kedua, berisikan penjelasan atau penggambaran tentang suatu objek. Jadi ada objek, kemudian kamu menjelaskan objek tersebut. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar seolah merasakan sendiri atau mengalami objek yang dideskripsikan oleh penulis. Keempat, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Apa itu kesan indera? Yuk kita pelajari di slide berikutnya. Terapan panca indera disebut juga dengan imaji. Imaji dalam teks deskripsi terdapat 3. Yang pertama yaitu melibatkan penglihatan atau disebut dengan imaji visual. Jadi kita bisa tahu teks tersebut dari mana? Ya dari melihat. Contoh, Pantai Sinai sangat indah dengan pasir putihnya. Kita bisa tahu kalau pantai itu indah dari mana? Ya dari melihat, makanya disebut imaji visual. Yang kedua yaitu pendengaran atau disebut dengan imaji auditif. Ingat ya, bukan audio tapi auditif. Contoh, kicau burung yang bertengger di antara dahan seperti sedang bersenandung merdu. Kita bisa tahu kalau burungnya berkicau dari mana? Dari pendengaran. Kita mendengarkan, baru kita tahu kalau burung itu sedang bersenandung atau sedang berkicau. Berarti kalau ada yang seperti ini disebut dengan imaji auditif. Ingat, auditif. Ketiga adalah perasaan. Rasa, indera peraba. Disebut dengan imaji taktil. Ingat, taktil. Contoh, di situ ada kesalahan ya, salah ketik Bu Endang. Sebenarnya contohnya seperti ini. Sejujurnya udara terasa sangat dingin saat ku berteduh di bawah rinai pohon cemara. Kita bisa tahu kalau udaranya sangat dingin itu dari mana? Ya, dari kita merasakan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami definisi dan ciri dari teks deskripsi? Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya
via grup WhatsApp atau komen di bawah ini. Nanti akan Bu Endang jawab ya. Dan itu saja pembelajaran kita hari ini. Besok akan kita lanjutkan ke jenis teks deskripsi. Kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.